Baik, bisa dilihat Bapak Ibu PPT-nya. Bisa, Pak. Bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ya. Nah, jadi kita berbicara tentang analisis faktor ya. Jadi seperti dikatakan di sini, kita perlu memahami terlebih dahulu variabel laten dan variabel manifest atau variabel teramati atau indikator. Nah, tadi kita sudah paham seperti kita ambil contoh tadi kan cinta ya Bapak Ibu ya. Di mana tadi kita katakan bahwa cinta itu adalah abstrak ya. Dia bisa diketahui melalui indikasi-indikasi ya. Seperti tadi sudah kita cerita ya. Laten itu berarti abstrak ya Bapak Ibu ya. Belum dapat diukur secara langsung. Jadi variabel laten seperti halnya tadi cinta hanya bisa diukur melalui satu sub variabel lain ya. Jadi variabel lain itu tadi ya sering beri hadiah, ya kan? Itu salah satu apa yang disebut tadi dengan variabel lain itu atau kita sebut tadi dengan indikator. Variabel lain yang memanifestasikan variabel laten tersebut, ya Bapak Ibu, jadi memanifestasikan eh, bisa mencerminkan, merefleksikan. Nah, itu istilah-istilah lain. Nah, kita ambil misalnya contoh SERQUAL ya, Service Quality atau kualitas jasa. Ini adalah salah satu variabel abstrak. Nah, di mana kualitas jasa itu diukur melalui reliability, kehandalan, ya, kemudian responsiveness, ya, eh, ketanggapan, assurance, jaminan, ya, jaminan bahwa sumber daya yang menangani jasa itu kompeten, profesional. Itu maksudnya assurance, ya. Empati. Nah, ada empati. Jadi dalam kualitas pelayanan itu juga diukur apakah orang yang memberikan pelayanan itu punya empati. Artinya memahami secara lebih mendalam ya orang lain atau katakanlah dalam hal ini pelanggan empati ya. Jadi tidak hanya sekedar tanggap tetapi punya empati, kemudian tangible ya. Ini artinya adalah aspek-aspek fisik. Jadi kalau kita di dalam melayani itu ya kualitas jasa itu juga diukur dengan aspek-aspek fisik ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya punya layanan kafe ya, seperti apa meja kursinya ya, tempatnya. Nah, itu semua aspek fisik. Jadi itu yang mengukur daripada ya seberapa tinggi kualitas pelayanan ya. Nah, contoh di samping tadi cinta ya. Nah, jadi para pemasar berpendapat bahwa kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai oleh entitas tunggal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Jadi misalnya modelnya bisa nah ini Bapak Ibu, ini dia ya. Ini dia yang berbentuk oval inilah yang variabel laten. Dalam hal ini kita ambil contoh tadi adalah kualitas pelayanan ya. Nah, kemudian dia diukur atau dicerminkan oleh reliabilitas, responsiveness, assurance. Kemudian bisa saja mungkin dibaca mungkin penulis-penulis lain bisa saja tambah ini indikator bisa tambah ya tergantung kepada lokus atau empirikal daripada suatu riset ya. Jadi ini yang terakhir nih
Yang terakhir tadi bukti fisik. Nah, dalam bentuk matematis bisa kita buat seperti ini. XI1 misalnya ini ya sama dengan mu 11 ini rata-ratanya ya, rata-rata dari sini. Nah, kemudian lambda 1 Q1 ya Bapak Ibu ya, lambda ini maksudnya adalah bobot. Sedangkan Q1 itulah tadi quality tadi. Ya Bapak Ibu ya, ini dia ini, ini. Ya, ini bobot. Atau ke dalam regresi dikatakan itu koefisien. Nah, sedangkan ini adalah error atau kesalahan. Ya Bapak Ibu ya, ini kesalahan. Nah, jadi dalam hal ini ya indikator I1 sama dengan mu 11 ditambah lambda Q1 QI ya. Nah, tergantung nanti dia di baris atau kolom mana ya, error 1i. Nah, jadi kalau di sini kita lihat misalnya ini indikator kedua ya, ini indikator ketiga, indikator terakhir, mungkin di sini ada indikator-indikator. Maka seperti inilah ya dalam bentuk dia matematis. Ini di dalam bentuk diagram ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, jadi dapat kita lihat seperti ini. Inilah variabel manifest tadi ya, ada kehandalan, ada responsiveness dan lain sebagainya. Yang terakhir ini tangible ya, ini dia ya variabel laten tidak dapat diukur langsung. Ada koefisien. Kemudian tentunya selalu ada error ya. Nah, sehingga disebut di sini ya estimasi langsung untuk mencari koefisien atau parameter, maksudnya koefisien ini Bapak Ibu ya, lambda ini, lambda ini, ini. Jadi ini nanti yang menentukan seberapa kuat ya suatu pengaruh. Atau ini sering juga disebut dengan slope ya, kemiringan atau kecenderungan kalau dia di dalam bentuk kurva ya Bapak Ibu, ini tidak tidak memungkinkan diukur secara langsung ya. Metode analisis yang paling umum digunakan untuk membantu mengungkap hubungan. Coba diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini hubungan antara variabel laten. Ini variabel laten dengan variabel manifest disebut analisis faktor. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dikatakan dengan analisis faktor itu adalah ya kajian ya hubungan antara ini tadi dengan ini. Ini tadi variabel laten, ini variabel manifestnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini kan hanya ada satu Q ya. Q, Q ya satu saja QI. Di sini ada beberapa variabel manifest atau indikator. Jadi seperti apa hubungan mereka ini? Inilah yang dibahas di dalam analisis faktor. Kelihatannya hang lagi nih. Hang ya. Masih kelihatan Bapak Ibu ya? Masih Pak. Masih Masih, Pak. Pak. Masih ya. Ini kayaknya bermasalah ini apanya ini, jaringan ini.
Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi analisis faktor ini ya mengurai, membahas tentang hubungan variabel laten tadi dengan indikator-indikatornya. Ya, itu yang dibicarakan di dalam analisis faktor. Ini dia Bapak Ibu analisis faktor. Nah, jadi sampai kita sekarang, sampai itu tadi analisis faktor sudah kita ceritakan, ya. Tapi coba kita baca lagi lebih lengkap, ya, di sini. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan interrelationship atau interdependensi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Ya, tadi sudah kita ceritakan. Jadi seperti apa hubungan-hubungan itu nanti yang akan dibicarakan di dalam analisis faktor. Ya, jadi di sini jelas ya bahwa memang tujuan daripada analisis faktor itu menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Jadi dalam hal ini artinya bahwa nanti akan kita lihat di sini bahwa variabel-variabel laten itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk. Nah, eh, itu nanti yang akan dikatakan dengan ya analisis faktor eksploratory, eksploratory faktor analisis. Jadi faktor itu ya diadakan melalui suatu eksplorasi yang sebelumnya faktor itu belum ada. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nggak apa-apa mungkin saya melompat-lompat ya. Eh, Mungkin Bapak Ibu sudah baca ya. Itu eksploratory. Di sisi lain, faktor itu sudah ada ya, berikut indikator-indikatornya, tapi dalam hal ini ingin diverifikasi, diperiksa, dikonfirmasi, benar enggak? Cocok enggak ini indikatornya variabel laten ini? Jadi sudah ada dia. Itu yang disebut nanti dengan confirmatory faktor analisis. Jadi analisis faktor ini ada dua, satu exploratory faktor analisis. Di sini belum ada faktor, tetapi dicari, ya, dibentuk. Nah, kemudian yang kedua, faktor dan indikator sudah ada, tetapi perlu diperiksa, betul enggak, ya? Perlu diverifikasi. Atau istilah di sini dikatakan perlu dikonfirmasi. Ya, dengan apa dikonfirmasi tentu nanti akan kita lihat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ya, faktor yang terbentuk merupakan besaran acak random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Jadi artinya sebelumnya ya dia masih random, masih acak, tapi belum ada suatu pola. Ya, Bapak Ibu ya, belum ada suatu pola. Nah, kemudian tujuan lain dari analisis faktor di samping untuk membentuk dan mengkonfirmasi tadi, ini nanti akan kita lihat untuk mereduksi, mengurangi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sebuah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal. Nah,
Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Nah, contoh sederhananya Bapak Ibu ya, biar lebih mudah nanti bisa dibaca. Maksudnya di sini variabel bentukan ini, katakan misalnya kita belum mengetahui, ya, belum mengetahui eh, variabel cinta ini apa ini, ya, apa ini indikatornya kan belum kita tahu misalnya. Lalu kita secara acak, ya, eh, akan misalnya sering dikunjungi, sering ngasih hadiah, tiap malam minggu datang, ya. Kalau jumpa, kalau jumpa badan bergetar, kemudian orang tua setuju, ya, orang tua setuju, kemudian keluarga senang, macam. Nah, macam ini, macam ini indikator sangat banyak. Lalu kita kan ingin memilih, ingin memastikan mana sebenarnya ini yang mencerminkan cinta. Nah, lalu untuk ini, ya, kita tentu melakukan eksplorasi dan kemudian, ya, eh, mengolah, ya, mengolah data nanti mana ini. Nah, jadi nanti tentunya akan terjadi reduksi kan begitu. Karena pada awalnya kita kumpulkan banyak indikator, ya, untuk pilih nanti, ya. Nah, ternyata nanti dari hasil reduksi itu, ya, bisa jadi yang terpilih tadi sering ngasih hadiah, datang tiap malam minggu misalnya, ya. Kemudian kalau sudah dekat badan bergetar. Nah, jadi ada 3 misalnya yang terpilih dari sekian banyak. Itu yang dikatakan dengan mereduksi di sini, ya. Nah, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi, ya, dan juga indikator dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya, ya. Jadi nanti komponen pembentuk kemudian itu akan dikorelasikan. Nah, dengan faktornya itu salah satu untuk menguji, ya. Nah, untuk menguji ini kalau sudah ada, maka disebutlah itu tadi analisis faktor konfirmatori. Nah, jadi bisa jadi memang ini sekaligus jalan. Dicari dulu, direduksi, kemudian dikonfirmasi lagi. Jadi pada waktu mencari tadi lalu ketemu, ya, itu disamakan dengan explore. Makanya disebut exploratory faktor analisis. Sudah ada dikonfirmasi, betul enggak? Nah, ini disebut dengan confirmatory faktor analisis. Jadi Bapak Ibu, dia ada 2, ya Bapak Ibu ada 2. Nah, validasi untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor itu digeneralisasi ke dalam populasinya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi analisis faktor terdiri itu exploratory faktor analisis, ya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian untuk mengkonfirmasi dikatakan confirmatory faktor analisis. Nah, diulangi lagi kalau konfirmatory itu sudah ada, ya sudah ada model. Ini mencari, ya, model. Nah, sekarang coba kita lihat pertama sekali Bapak Ibu tentang exploratory faktor analisis. Ya, jadi bagaimana kita membentuk model faktor tadi, ya, faktor dengan indikator-indikatornya. Nah, bagaimana kita membentuk itu? Itu yang disebut dengan exploratory faktor analisis. Nah, digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel manifest indikator
dan faktor. Faktor ini adalah variabel laten tadi. Tanpa membuat asumsi tentang variabel manifest mana yang terkait dengan faktor mana. Artinya faktor itu belum diketahui. Ya, tak hanya ya mungkin hanya perasaan saja ini ya lalu dikumpulkan. Nah, di sini belum diketahui faktor-faktor yang terbentuk sehingga sifatnya eksploratory. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang konfirmatory faktor analisis. Nah, digunakan untuk menguji apakah model faktor spesifik yang dipostulatkan ya atau yang diasumsikan atau yang sudah dibuat tadi terlebih dahulu secara a priori, maksudnya sudah dibuat duluan ya, a priori memberikan kesesuaian yang memadai untuk kovarian atau korelasi antar variabel manifest. Jadi maksudnya di sini adalah korelasi variabel manifest dengan faktor. Itu satu konteks. Nah, kemudian konteks yang lain bagaimana hubungan antara variabel-variabel manifest tadi ya, indikator-indikator tadi. Nah, di sini kita memiliki asumsi faktor-faktor yang sudah terbentuk bersama indikator-indikatornya ya. Nah, itu di dalam eksploratory sudah ada, faktor-faktor sudah ada. Jadi masing-masing faktor tentu punya indikator-indikator untuk mengukurnya ya. Karena tadi kita katakan faktor itu bersifat abstrak atau laten. Nggak bisa diukur langsung, tapi diukur melalui indikator-indikatornya. Nah, mungkin ya dalam analisis faktor ini faktor-faktor sudah ada. Kemudian bagaimana interrelasi atau relasi antara faktor-faktor juga sudah ada. Kemudian indikator-indikatornya ada, ya. Lalu ini hanya perlu untuk kita konfirmasi, betul nggak? Nah, itu tadi yang dikatakan dengan analisis faktor eksploratory. Analisis faktor konfirmatory ya Bapak Ibu ya. Atau sering itu disingkat dengan CFA ya atau CFA, confirmatory factor analysis ya. Kita sudah mengetahui faktor yang terbentuk. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara exploratory factor analysis atau EVA dengan CPA. Coba kita lihat. Nah, ini exploratory, ini confirmatory, ya. Jadi exploratory adalah teori generating, sedangkan confirmatory adalah teori testing, ngetes. Nah, basis literatur heuristiknya masih lemah, ya, masih duga-duga. Ini sudah kuat teorinya, itu dasar empirisnya juga sudah kuat. Nah, di sini kita masih perlu menentukan berapa jumlah faktor, berapa dari sekian tadi, unsur-unsur tadi yang mau direduksi, maka tentukan jumlah faktor. Di sini jumlah faktor ditetapkan a priori, sudah ditetapkan terduluan ya. Nah, tentukan apakah faktor-faktor tersebut berkorelasi atau tidak berkorelasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nih, faktor-faktor ini. Baik itu faktor, termasuk juga di sini indikator-indikatornya. Nah, di dalam konfirmatori, faktor-faktor yang ditetapkan a priori sebagai berkorelasi atau tidak berkorelasi. Ini sudah ditentukan. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hanya tinggal menguji saja. Nah, variabel bebas untuk dimuat pada semua faktor. Ini variabel yang ditetapkan untuk memuat faktor-faktor atau faktor-faktor ini semua sudah ditetapkan.
Nah, di sini dia masih bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita lihat perbedaan antara exploratory faktor analisis dengan confirmatory faktor analisis. Nah, sekarang kita mulai lebih jauh tentang exploratory faktor analisis. Nah, baik sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada, Pak. Oke, Belum Masih Pak, menyimak. masih mengikuti. sebelumnya ini coba saya lihat dulu. Ini kebetulan saya pakai pakai data ini, mana tahu sudah bisa apanya wifi-nya. Saya ganti dulu dengan wifi.